Karena dia di tempat dia hidup tumbuh itu sangat berpengaruh kepada rasa dan aromanya. Wow. Nah, makanya kopi Kalimantan Selatan sebenarnya selama kami menggeluti di biji kopi Borneo itu permintaannya di luar malah lebih tinggi dibanding. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Hari ini saya ditemani seorang yang sangat piawai. Piawai apa nih? Piawai mengenai kopi. Kan sekarang nih anak muda aja minum kopi semua nih kayaknya nih. Nongkrong-nongkrong di kedai kopi. Nah, sekarang cerita kopi yang sebenarnya seperti apa? Mari kita simak bincang-bincang saya dalam program podcast Bapandiran Santai bersama Pak Dwi. Pak Dwi itu adalah ketua SPI. Siapa sebenarnya dia? Mari kita ketemu dia langsung. Selamat datang Pak Dwi. Selamat, terima kasih. Sehat sudah ya? diundang. Alhamdulillah sehat. Berkat kopi ya kan. Oh, berkat kopi. Berarti kita harus minum kopi, Pak. Minum Pak kopi. Betul. Jadi, kita minum dulu. Dibuka sini Pak. Ya, Bapak ini langsung minum kopi karena kopi itu katanya buat sehat. Betul. Membuat kita sehat ya Pak. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Amin. Pak Dwi, Iya. ini kita mau bertanya mengenai kopinya Kalsel. Kalsel ya. Karena setahu saya kopi Kalsel itu jarang didengar. Kalau di Kalsel sendiri mungkin oke ya. Tapi di luaran tuh belum kalah sama kopi Aceh, kopi Toraja, kopi macam-macam lah yang lain-lainnya. Itu kenapa Pak? Apakah memang kopi Kalsel itu tidak bisa terkenal atau memang kurang promosi? Gimana Pak? Ya sebenarnya kalau kopi itu kan di seluruh Indonesia awalnya sama-sama dibawa oleh kolonial Belanda ya. Ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Sulawesi, bahkan Papua. Iya. Nah kenapa kopi di Kalimantan Selatan itu kurang populer? Nah itu sebenarnya ada beberapa faktor yang kami identifikasi ya. Iya. Yang pertama itu pertama adalah masyarakat Kalsel kalau kita lihat memang kurang penyuka kopi ya. Oh kurang ya orang, jadi nggak sukanya apa orang sini? Yang manis-manis. Kopi kan juga bisa manis kan? Jadi kayak ngolah wadai atau makanan itu kan condong ke manis ya. Manis ya benar. Gak cocok sama kopi kalau yang manis ya. Kayaknya kurang cocok. Makanya tanaman kopi yang ditanam Belanda jadinya kurang dilirik lah. Oh gitu ya. Beda dengan Sumatera, Jawa atau Sulawesi yang mereka bisa mengembangkan sendiri dan bahkan bisa sampai populer di dunia kan. Nah yang kedua sebenarnya ini penting untuk pemerintah daerah juga membantu mengenalkan kopi Kalimantan Selatan di event-event kopi nasional. Wah harus Pak. Iya, bahkan di event kopi internasional. Karena dengan cara seperti itulah potensi kopi yang ada di Kalimantan Selatan akan diketahui dan akan diminati. Ya, kalau dari cerita Bapak seperti itu sebenarnya Kalsel ini punya potensi gak? Kopinya enak gak ya sebenarnya nih? Ya kalau enak itu relatif ya, karena kopi punya ciri khas ya berbeda tiap daerah, tiap provinsi, walaupun jenisnya sama. Nah itulah hebatnya kopi, karena dia di tempat dia hidup tumbuh itu sangat berpengaruh kepada rasa dan aromanya. Nah makanya kopi Kalimantan Selatan sebenarnya selama kami menggeluti di biji kopi Borneo itu permintaannya di luar malah lebih tinggi dibanding. Di luar? Dari mana? Ya seperti dari pasar Jakarta di nasional, sudah tuh ibaratnya ada permintaan dari negara Timur Tengah yang tidak bisa kita penuhi. Waduh, bahkan nggak bisa dipenuhi ya Pak ya? Karena memang permintaan mereka sebenarnya kalau kita lihat kecil bagi daerah lain yaitu 2 ton per bulan. Tapi di Kalsel ini menjadi tantangan kita sulit. Sulit ya? Karena memang tanaman dan budidayanya kan baru saja dimulai. Emang berapa banyak sih, berapa luas sih tanaman kopi di Kalsel nih? Kalsel loh Pak, gede tuh. Kalsel, nah kalau dari data yang saya baca dari statistik pemerintah daerah itu kan kita memiliki lahan hampir kurang lebih 6.000-an ya. 6.000 hektar. Nah, kecil loh Pak, 6.000. Ya kecil untuk ukuran sebuah provinsi itu kecil. Nah untuk yang kami dampingi dan kami tanam sendiri itu baru 168 Ya Allah, hektar. sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah makanya untuk mengejar budidaya lebih luas lagi ya kami mohon dibantu. Nah, termasuk seperti yang barusan dilakukan oleh Kabupaten AST membuka
kami untuk berinovasi. Apa yang dilakukan AST itu Pak? Yang kemarin, tanggal 1 ya kemarin? Tanggal 1, ya. Nah, Jadi di tanggal 1 itu kita bersama Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Pak Sekda, bahkan ada undangan dari Direktur Bank Kalsel ya, mensupport kegiatan yang kita beri nama Barabai International Coffee Day. Jadi kita, namanya sudah keren tuh sudah namanya. keren, sudah mengglobal ya kan. Jadi sekaligus kita memperingati Hari Kopi Internasional di situ. Hari Kopi Internasional. Nah, jadi memang disitulah Bapak Bupati dan jajarannya mendukung kami untuk Serikat Petani Indonesia bekerja sama dengan para petani masyarakat adat. Serikat Petani Indonesia Pak ya. Untuk membudidayakan kopi di Pegunungan Meratus. Karena beliau beranggapan satu komoditi kopi ini bisa menyelesaikan dua masalah. Nah ini kita cerita Meratus Pak ya. Meratus kan luas tuh. Betul. Dari, ada berapa kabupaten yang dilintasi Meratus Pak? Kalau Bapak tahu? Ada 9 ya. kabupaten. Berarti Mulai itu dari potensi semua untuk wilayah Budidaya perkebunan, budidaya dari kopi itu sendiri. Sebenarnya bukan 6.000 lagi nanti kalau itu berkembang ya Pak? Ya betul. Nah jadi kalau kita lihat bentang ya, bentang itu kan berarti jajaran dari Pegunungan Meratus yang mulai dari Tanah Laut sampai ke Tabalong. Nah itu luasnya sangat luar biasa. Nah apalagi kopi ini kan tanaman yang dia butuh tanaman lain. Nah itu akan menjadi nilai tambah untuk pelestarian lingkungan. Iya. Jadi dia konsep perkebunannya beda dengan perkebunan lain yang ditanam dengan membuka lahan. Kalau kopi malah tidak bisa. Malah tidak membuka lahan. Tidak membuka lahan. Jadi memanfaatkan lahan yang ada. Wah, jadi kita menanamnya di sela-sela tanaman yang sudah. Berarti tidak merusak lingkungan dong Tidak gitu. merusak lingkungan. Malah membuat lingkungan lebih asri gitu, lebih bagus. Betul sekali. Pak, kalau kopi itu sendiri kuat gak tanaman itu misalnya untuk menahan supaya tidak erosi itu gimana? Bisa. Jadi kopi yang jenis Liberica dan Excelsa itu punya pohon yang besar ya. Nah, jadi diameternya itu pernah kami ukur bahkan sampai hampir 60 cm diameter keliling. Nah, itu kan menunjukkan akarnya juga kuat. Nah, jadi dia ada akar tunjang yang menancap ke tanah dan akar serabutnya yang mengikat tanah untuk tidak erosi. Bagus dong. Bahkan dia muncul. Akar serabutnya itu akan muncul di permukaan, itu yang akan menahan tanah untuk turun atau longsor. Nah, cuman dia memang butuh tanaman lain dulu untuk dia bisa tumbuh Maksudnya besar. Dia sebagai tanaman apa kalau butuh tanaman lain dulu tuh? Dia sebagai tanaman sela. Memang tanaman kopi itu kan tidak terlalu tinggi ya. Nah, dia butuh cahaya cuma 60% dari matahari supaya nanti dia bisa berproduksi sepanjang tahun. Oh, kalau panas malah susah ya? Ya kalau bukaan kan berarti dia kena matahari langsung. Nah itu yang akan membuat kopi bahkan bisa mati. Gitu. Oh berarti hutan-hutan di Kalimantan Selatan ini potensial banget dong? Potensial. Karena emang pohonnya kan tinggi-tinggi tuh. Besar ya. Oh iya, kalau saya lihat tuh kan pernah ada tuh ngeliat 12 orang nggak bisa ya. Untuk apa namanya tuh? Sampai sekarang masih ada ya? Masih. Daerah mana tuh? Di AST itu, Pak. AST itu ya? Iya, Nah, di situ berarti potensi untuk kopi-kopi juga di situ ya? Betul. Pak, kalau boleh tahu, kopi di Kalsel itu yang bisa tumbuh itu jenisnya apa aja sih, Pak? Ya kalau yang sudah kami lakukan itu bahkan 4 jenis kopi bisa ya. 4 jenis, apa aja Pak? Yaitu seperti Excelsa. Excelsa. Sudah Liberica. Yang saya tahu kan jenis kopi itu Arabica sama Robusta. Ini baru denger Excelsa apa nih? Karena nama aja apa gimana nih? Apa tuh ceritanya? Betul, kalau yang selama ini dikenal kan Arabica dan Robusta itu karena dia kopi gunung ya, kopi dataran tinggi. Jadi kopi dataran rendah sebenarnya ada, yaitu Liberica dan Excelsa tadi. Itu jadi bukan main asal-asal bikin nama aja? Bukan. Itu udah dari dulunya? Memang jenisnya untuk hidup di habitat yang lebih rendah. Gitu. Kalau gambaran saya cuma 2 Pak. Dulu sekolah tuh apa? Kopi Robusta, Arabica udah. Ya, betul. Malah kita punya lahan gambut yang luas kan di Kalimantan Selatan. Bener. Makanya kalau nih cerita gambut berarti gambut juga bisa. Bisa, Pak. Kan bisa. Dia nggak tinggi, Pak. Nah, yang penting ada tanah untuk dia media tanam. Nah, jadi walaupun dia terendam pasang surut, bahkan dia terendam banjir, itu tanaman kopi Liberica itu masih adaptif dengan kondisi-kondisi ekstrim gitu. Oh, berarti sekarang udah ada dong pemecahan bagaimana memanfaatkan lahan gambut kan? Betul. Jadi nggak semata-mata harus dibikin jadi sawah, padi. Betul. Bisa aja. Ini kan kopi kalau diproduksi. Tadi Bapak bilang permintaan luar negeri aja banyak ya Pak ya? Betul. Nah, ini salah satu. Udah
kira-kira sudah disampaikan nggak kepada pemerintah? Sudah. Jadi kita memang dari dulu ingin meminjam lahan gambut yang ada di Kalsel untuk budidaya kopi ya. Oke. Nah, tapi ya memang mungkin karena birokrasi atau ada kendala tertentu, akhirnya sampai saat ini kita belum bisa menanam di lahan gambut seperti di Batolang. Nah, itu. Kendalanya apa itu Pak? Belum dapat. Ya sebenarnya kebijakan ya atau keinginan dari pemerintah daerah sih. Apa pemerintah belum yakin itu bisa? Mungkin bisa jadi, mungkin masih mencari tempat lain atau ingin belajar ke daerah lain. Oh berarti belum ada loh lahan gambut yang ada tanaman kopi di sini? Belum. Oh belum ada, itu perlu harus dicoba ya Pak ya. Betul. Yang nggak usah banyak-banyak lah, 1 hektar 2 hektar dulu lihat ya Pak, bisa kan Pak? Bisa. Itu hasilnya bagus apa enggak? Kalau bagus kan bisa untuk tanaman-tanaman. Iya, buktinya di tempat Jambi lain. ya. Oh di Jambi ada ya? Di Jambi kita sudah membuktikan bahwa lahan rawa gambut ditanami kopi Liberica dan sekarang Jambi malah penguasa pasar dunia jenis kopi Liberica ya. Oh, ini kenapa sih ceritanya Liberica? Liberica itu memang asli Indonesia apa gimana ceritanya Pak? Kalau semua kopi bukan asli endemik Indonesia. Nggak ada kopi asli Indonesia? Nggak ada. Jadi, oh, itu kerjaan siapa? Belanda ya? Belanda. Jadi Belanda yang bawa semua 4 jenis itu masuk ke Indonesia. Bisa diceritakan ya, Liberica itu asalnya dari mana? Ya, kalau Liberica itu kan dari literatur yang kita baca itu berasal dari Liberia ya. Jadi Afrika. Jadi semua jenis kopi itu memang asal muasalnya di Afrika. Lalu disebar oleh kolonial maupun penjajah Eropa di daerah tropis jajahannya. Oh, jadi disitulah kopi mulai menyebar ke seluruh dunia. Gitu. Jadi memang Afrika tuh sumber dari kopi ya? Betul. Oh, oke. Sekarang bisa tumbuh di sini dengan baik ya Pak ya. Nah, kalau jenis Liberica ini sudah banyak nggak di sini Pak? Minum dulu ya. Kebetulan saya minum bawa Liberica. Ya, tapi buka dulu ininya. Buka dulu ya. Biar nanti nggak tumpah. Nah, ini kan langsung dicoba kalau minum enaknya kalau narasumbernya penyuka kopi dan punya kopi, dia bawa sendiri loh, bukan dari kita. Ini dia kopinya. Kopi Liberica ya. Jadi ini adalah habitat kopi yang tumbuh di rawa gambut. Oh. Nah, jadi sama bilang rawa gambut hanya menghasilkan ini berarti asap. bukan dari sini dong? Ya dari sini, ini bati-bati Pak. Katanya lahan gambut nggak ada di sini. Ya ini yang kita budidayakan di daerah bati-bati. Maksud kita perluasan lahan ya Pak. Jadi ibaratnya kan kalau kita lihat potensi rawa gambut kita di Kabupaten Botola cukup luas. Oh iya. Yang di bati-bati kecil lah ya? Kecil. Nah, ini luasnya berapa yang di bati-bati? Kalau di bati-bati ini nggak sampai 1 hektar. Oh sedikit. Tapi kita sebar sedikit sekarang. Aja udah jadi ya Pak? Iya betul. Udah nggak sedikit aja jadi kayak gini. Betul. Gimana kalau nanti banyak? Betul. Berarti permintaan yang ke luar negeri itu bisa terpenuhi Pak? Ya, bahkan kalau saya menghitung-hitung potensi lahan gambut kita dengan kopi Liberica, kita bukan hanya sebagai yang terbesar di Indonesia, bahkan kita untuk khusus kopi Liberica bisa yang terbesar di dunia bahkan. Di dunia? Kalimantan Selatan? Iya, kalau kita bener melihat nih? Betul, kalau bener kita melihat nih? Jangan asal gambut, ngomong. betul. Kalau kita melihat hamparan gambutnya ya, yang belum terpakai ataupun yang saat ini memang jadi lahan tidur. Kalau kita menganalisis. Ini berarti pemerintah harus mendengar dan juga mulailah mencoba untuk menanamkan ini ya. Betul. Kalau sampai enggak ya sayang juga kan banyak sekarang lahan gambut ditanemin sawah, tanamin padi dan hasilnya juga belum memuaskan ya. Kalau ini bisa juga kan tinggal tanemin, bahkan nanti lahan gambut tersebut bisa jadi rimbun Pak ya, bisa jadi teduh. Karena kan kopi membutuhkan tanaman sela kan. Betul. Ya, karena untuk nutupin jangan terlalu kena matahari panas. Wah ini salah satu solusi juga untuk membuat daerah kita menjadi lebih nyaman. Betul. Pak, ini untuk kopi ini kira-kira bagus gak Pak kalau ditanam itu di daerah Geopark Meratus? Oh sangat bagus. Gimana ceritanya gimana Pak? Jadi kan kayak kopi Arabica dan Robusta tadi itu kan memang habitatnya adalah dataran tinggi ya. Geopark Meratus kalau kita melihat hamparan pergunungan Meratus itu selama ini kan yang kita ketahui kurang dimanfaatkan ya. Atau kalaupun ada malah penebangan atau illegal logging. Nah sebenarnya ada sumber ekonomi yang bisa masyarakat manfaatkan dengan budidaya kopi tadi. Ya kita tahu harga kopi dunia kan bahkan tahun 2021 ini meraih yang tertinggi dalam sejarah. Nah itu menunjukkan bahwa permintaan kopi di pasar dunia itu terus meningkat
Karena kopi ini kan diminum oleh manusia. Oh iya iya. Nah, jadi dia menjadi minuman favorit nomor 3 di planet ini. Oh yang benar. Nomor Betul, 1 apa? Nomor 1 air putih, mineral. Air putih ya, itu benar. Nomor 2 Lalu kedua adalah teh. teh. Nah, tapi kalau lihat teh sebarannya ternyata lebih banyak di Asia Timur, Asia kayak Timur. Cina, Jepang. Kalau Korea. kopi merata Nah, kalau ya. kopi di peringkat 3 tapi dia menyeluruh. Bahkan sekarang orang kaya bisa jadi orang-orang bisa jadi kaya berkat kopi. Coba perhatikan, banyak bener ini kedai-kedai kopi, kan tempat minum Betul. kopi mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan brand-brand luar negeri kayak ya jangan disebutin lah ya, banyak yang Ya, sudah membuka- masuk ya. Iya Oh, di sini, sini. menunjukkan bahwa memang demand kopi itu besar ya, Betul. apalagi anak muda sekarang, Menjadi milenial gaya hidup nih. ya. Nah, anak saya aja minum kopi Pak sekarang. Oh, alhamdulillah ya kan. Saya sendiri kurang begitu. Ya walaupun kopi itu banyak jenisnya di sini ya. Kalau kita tidak manfaatkan dengan baik ya tentunya akan kurang bagus juga buat Indonesia. Nah, sedikit saya mau cerita. Oh, iya, Kenapa kalau kita lihat kan kopi ini dari fisik warna hitam. Hitam. Sudah tuh rasa pahit, dia kan Pahit. pasti. Tapi kok dia bisa menjadi minuman favorit? Kenapa Pak? Nah, sebenarnya manfaat kopi bagi manusia itu sendiri yang ternyata membuat permintaan kopi di pasar dunia tetap tinggi. Iya. Nah, seperti dia bisa meningkatkan kecerdasan, menambah daya ingat, bahkan dia bisa membuat orang lebih bahagia, mood. Nih, ya kan? ini bener kan nih? Biasanya Nah, itu Pak, berdasarkan Pak, ini penelitian, gini, ya. Pak. Biasanya Ya. orang yang lagi nggak punya duit tuh minum kopi. Apakah? Tapi itu jadi bahagia ya Pak ya? Betul, jadi setidaknya kan dia bisa menghilangkan beban pikirannya ya kan, atau misalnya ditagih hutang nggak bisa bayar minum kopi lalu dibawa ini kan. Tapi ya relax. banyak juga deal bisnis banyak terjadi setelah sesama Dari rekan kopi. bisnisnya sambil minum kopi. Bahkan, Iya Pak ya? bahkan presiden kita kan menjamu tamu negara dengan kopi. Iya, itu benar juga berarti membuat kebahagiaan Pak ya. Betul. Bahkan bisnis bisa tambah lancar. Oke, marilah kita sama-sama minum kopi sekarang. Kopi dulu. Ya Pak, ini kan, Ya, silakan Pak. ya, silakan. Ini kayaknya Bapak benar-benar penggemar kopi nih. Karena kopinya kopi dari bikin sendiri. Kopi Liberica ya Pak ya? Liberica, betul. Nah, jadi potensi Kalsel menjadi produsen kopi sangat terbuka luas. Betul. Dan itu pasarnya juga terbuka lebar ya Pak ya. Nah, yang kembali lagi sekarang kita lihat ini kan kondisi alam Kalimantan Selatan ini masih banyak hutan. Betul. Tentunya kalau nanti ada tanaman kopi, bisa nggak tanaman kopi itu menarik untuk wisatawan? Bisa. Gimana caranya Kalau supaya kita orang- mau melihat kan contoh Bali, Malang, dan Banyuwangi ya. Ya, gimana tuh? Mereka daerah-daerah yang selama ini menjadikan kopi sebagai objek wisata. Oh, oke. Seperti agrowisata. Nah, bahkan kami di Merates itu punya rencana ke depan bahwa kita akan menanam kopi di sela-sela atau di dekat air terjun. Wih, keren tuh. Bayangkan nanti di situ bahkan ada rumah kayu. Rumah kayu. Nah, jadi wisatawan nanti bisa menikmati kopi di kebunnya langsung dan menginap di rumah kayu dan melihat pemandangan Ini air terjun. kapan selesai jadinya, Pak? Ya, insya Allah dalam tahun 2022 kita akan mengenalkan itu untuk Diundang nggak saya, Pak? Insya Boleh nggak saya siap-siap cobain kita itu? undang. Tapi trekking ya, ini harus jalan kaki dulu. Karena menemukan sebuah keindahan butuh proses yang adventure-nya kan, Pak ya. adventure. Berapa lama jalan kakinya tuh, Pak? Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Ya, bila minum kopi aja, mesti jalan 2 jam. Tapi betul, jadi kepuasannya luar biasa. Iya, kepuasan batin ya. Apalagi kita menikmatinya itu dengan mengambil sumber air dari situ langsung kan. Wih, Bayangkan. keren. Ini belum ada kali, Pak, di Belum mana? ada, makanya nanti kita ingin menjual paket wisata yang seperti itu. Ibaratnya tidak perlu membawa tumbler, jadi kita siapkan nanti bambu untuk mereka menampung air dan bisa memasak sedap air tuh, untuk langsung minum kopi dari pohonnya langsung. Bayangkan. Tapi kan petik sendiri gitu ya. Wah, Di situ itu tantangannya. Itu menarik loh, Pak. Iya, Bener loh, Pak. Harus jadi tuh, Pak, 2022 itu. siap. Ini udah tinggal deket loh, Pak. Siap. Ini udah tinggal 3 bulan lagi. Habis tahun 2021, 2022 harus jadi. Nah, tentunya ini juga menjadi satu daya tarik baru Betul. untuk pariwisata di Kalimantan Kalimantan Selatan. Selatan. Yang selama ini memang alamnya itu yang menjadi pemikat orang-orang untuk melihat Datang, itu sendiri. Ditambah dengan Bapak punya rencana. Ada gak yang lainnya lagi, Pak, selain bikin seperti itu untuk menarik orang minat?
Atau misalnya menjadi wisata edukasi Pak untuk tanaman kopi ini. Betul. Mahasiswa ataupun ekspor untuk datang. Ada nggak Pak? Ada. Jadi kita memang ada rencana membangun wisata edukasi dan bahkan kita ada wisata yang paketnya survive ya. Jadi wisatawan datang tanpa perlu membawa bekal makanan apapun dari kota. Jadi di kawasan hutan itu kita tanami seperti umbi-umbian, sayur-sayuran, minum kopi sama makan ubi sama singkong. Waduh, mantap. Jadi kita nanti membriefing mereka bahwa di dalam hutan ini ada tanaman ini yang bisa diolah untuk makanan. Wih, keren. Jadi dilarang membawa makanan dari kota seperti Indomie, itu kan menambah sampah plastik nanti kan. Wah, kayaknya jadi kita pengen mereka bisa memanfaatkan semua yang ada di alam supaya mereka bisa bertahan. Ini bakalan banyak yang datang nanti Pak, nggak kewalahan nanti kalau udah kebanyakan. Nah tinggal pemerintah kan menyiapkan guide ya kan, biasanya yang kayak gitu-gitu kan wisatawan asing ya. Nah ini kalau guide ini kan kopi nih, SPI nyiapkan nggak orang-orang yang menjadi guide untuk kopi nanti? Ya kalau kita nalurinya menanam, ini memang lain butuh teman-teman dari Dinas Pariwisata atau dari pemerintah daerah atau asosiasi travel wisata dan hotel. Yang penting kami hanya menciptakan suasana di hutan Kalimantan itu seperti tempat yang nyaman untuk menikmati alam sekaligus bertahan hidup memanfaatkan apa yang ada di alam itu. Pak, dengan ada tanaman kopi kayak gini, siapa sih diuntungkan? Apakah pengusaha? Bagaimana dengan petaninya? Apa petani juga diuntungkan? Petani. Gimana? Makanya kita di SPI selalu mengajarkan 3M itu tadi ya, petani yang menanam, petani yang mengolah, dan petani yang menjual. Wih, keren. Jadi masyarakat umum atau wisatawan mereka adalah konsumen. Nah, disitulah nanti kan manfaat dari apa yang mereka budidayakan tadi mendapatkan nilai tinggi ketika output yang petani hasilkan adalah produk jadi, kan seperti packingan atau. Ini juga petani diajarin? Oh, diajarin sampai dia packing. Kemarin kita bisa dia? Bisa. Jadi kita ajarkan, kita suruh mereka praktek, kami cuma mengamati dan mereka bisa. Nah, harga beli ke petani itu bagaimana? Siapa yang menentukan? Apakah ngikutin harga pasar atau harga calo nih? Saya nggak ngerti nih. Gimana ceritanya? Kalau kita di sini sebenarnya sudah menaruh harga cukup tinggi ya. Jenis robusta aja kalau di pasaran nasional kan 30 ribuan dan kami di Kalsel malah menaruh 50 ribu. Wih, lebih tinggi dari nasional. Lebih tinggi dari nasional. Luar itu biasa. supaya kita memberikan nilai lebih bagi menghargai petani yang menanam kopinya itu. Jadi termasuk yang Liberica dan Excelsa itu kami samakan harganya supaya nanti tidak ada jenis yang dominan. Nah kecuali Arabica tadi ya. Karena Arabica tadi kan perlu tantangan untuk kita mendaki yang saya bilang harus 4 jam bahkan 8 jam untuk bisa sampai ke area tanam. Nah itu kan butuh cost yang lebih tinggi ketika panen kan. Nah, itu yang membuat harganya lebih beda dari 3 jenis. Tapi memang ini apapun yang dihasilkan dari perkebunan, pertanian, tentunya harusnya petani itu mendapatkan yang lebih besar. Betul. Karena dialah yang menentukan berhasil tidaknya dari tanaman kopi itu sendiri. Betul. Kalau tanaman kopinya harganya murah, dia juga segan untuk menanam. Iya, betul. Akhirnya dia beralih yang ke tempat yang lain. Betul. Makanya dengan mudah-mudahan, ini apa ya Pak? Yang dilakukan oleh SPI supaya petani itu tetap nyaman. Tadi Bapak bilang udah menjaga harga. Ada faktor lain nggak? Apa memberikan pelatihan atau mengarahkan dia juga menjadi pengusaha kecil atau gimana Pak? Betul. Nah jadi kan konsep kita yang tadi 3M menanam, mengolah, menjual itu. Jadi ibaratnya petaninya di gunung, anaknya kuliah di Banjarmasin, ya minimal anaknya bisa bikin usaha kopi di kota-kota. Nah, jadi distribusi antara tanaman yang ditanam orang tuanya bisa tersalurkan ke anaknya sendiri. Dan itu akan memberikan efek ekonomi yang sangat bagus kan. Jadi ibaratnya uang itu akan berputar sendiri di sekitar masyarakat kita di Kalsel. Nah itu yang sebenarnya yang ingin kami dorong. Dan SPI memang punya konsep itu ingin merubah mindset petani bahwa sebenarnya cara kita sejahtera yaitu tadi. Berarti sekarang jadi petani itu berbahagia, bahagia bisa dan sejahtera. Betul. Bukan jadi malah miskin. Enggak ya Pak? Enggak. Pokoknya Bapak jamin ya, petani kopi tidak akan miskin gitu. Iya. Benar ya Pak ya? Bahkan saya menyebut di media bahwa ketika ingin menjadi petani malas maka tanamlah kopi. Wah itu ya. Coba Pak, Bapak pesan kepada masyarakat Kalsel terutama petani di Kalsel, tanamlah kopi. Silakan ya, Pak. Betul. Ya.
Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kopi di Kalimantan Selatan sudah kami budidayakan 4 jenis ya, dan kami memang awalnya eksperimen dan ternyata berhasil, dan kami berharap seluruh petani atau masyarakat adat yang punya lahan tidak terpakai, silakan menanam kopi, dan kita akan mengebudidayakan kopi secara organik di Kalimantan Selatan supaya nanti punya nilai ekonomi jual yang lebih tinggi. Dan percayalah, untuk menjadi seorang petani malas, tanamlah kopi. Nah, itulah pesan-pesan yang baik dari Pak Dwi agar kita melestarikan tanaman kopi karena punya nilai jual yang baik. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Dwi, semoga bermanfaat dan nantikan pada episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.